Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah alat gerak pasif, yaitu sistem rangka. Yang kedua ada alat gerak aktif, yaitu sistem otot. Selanjutnya kita bahas tentang macam skeleton. Skeleton ada dua macam. Yang pertama ada exoskeleton, merupakan rangka yang berada di luar tubuh. Contohnya pada hewan invertebrata, misalnya belalang, kecoa, lobster, kepiting. Yang kedua ada endoskeleton, yaitu rangka yang ditutupi oleh otot dan kulit. Contohnya pada hewan vertebrata dan manusia. Selanjutnya kita akan membahas fungsi rangka atau skeleton pada manusia. Yang pertama adalah memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua, fungsi rangka untuk melindungi organ-organ lunak seperti jantung, otak, paru-paru, sumsum tulang belakang. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka atau otot lurik yang biasa kita sebut dengan daging. Selanjutnya, fungsi rangka untuk mendukung terjadinya gerakan. Yang selanjutnya, untuk hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah di sumsum merah, dan sebagai tempat penyimpanan mineral, yaitu kalsium. Rangka aksial pada manusia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah tulang tengkorak dan muka. Yang kedua ada tulang pendengaran pada telinga. Yang ketiga ada tulang vertebrae atau tulang belakang. Dan yang keempat ada tulang dada dan rusuk. Kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama kita bahas adalah tulang tengkorak dan muka. Coba kalian perhatikan gambar baik-baik. Bagian dari tulang tengkorak dan muka yang pertama adalah tulang dahi, os frontal, tulang baji, sphenoid, tulang tapis, ethmoid, tulang air mata, lakrimal, tulang hidung, nasal, tulang pipi zigomatik, tulang rahang atas maksila, tulang rahang bawah mandibula, tulang kepala belakang oksipital, tulang pelipis temporale, dan tulang ubun-ubun parietal. Dihafalkan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang pendengaran pada telinga. Ternyata telinga kita mempunyai 3 tulang pendengaran. Yang pertama adalah malleus atau tulang martil, ada incus atau tulang landasan, dan yang ketiga ada stapes atau tulang sanggurdi. Untuk cara menghafalkannya kita bikin singkatan ya. Ada MIS, M-I-S, M-nya malleus, I-nya incus, dan S-nya stapes. Sedangkan untuk nama Indonesianya ada MLS, M-nya martil, L-nya landasan, dan S-nya adalah sangkurdi. Kalau kita satukan kita bisa menghafal Miss MLS atau Miss Malas. Oke, sekarang kita bahas tentang tulang vertebrae atau tulang belakang. Terdiri dari 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang belakang atau tulang leher atau cervix. Kemudian 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 ruas tulang kelangkang atau sakral, dan 4 ruas tulang ekor atau koksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang dada dan rusuk. Tulang dada atau sternum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tulang hulu atau manubrium sterni. Yang di tengah ada tulang badan atau corpus sterni. Dan yang ujung adalah tulang pedang-pedangan atau processus xiphoid.
dan tulang rusuk terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tulang rusuk sejati, bagian depan menempel pada tulang dada dan bagian belakang menempel pada tulang punggung, berjumlah 7 pasang rusuk sejati. Yang kedua, ada rusuk palsu, bagian belakang menempel pada tulang punggung dan bagian depan menempel pada tulang rusuk sejati, berjumlah 3 pasang rusuk palsu. Dan yang ketiga, ada tulang rusuk melayang, bagian belakang menempel pada tulang belakang dan bagian depan melayang, terdiri dari 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka apendikuler yang akan kita bahas sekarang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah gelang bahu. Yang kedua, kita akan membahas tentang gelang panggul. Dan yang ketiga, kita akan membahas tulang-tulang yang ada pada anggota gerak atas. Dan yang keempat, kita akan membahas tulang-tulang pada anggota gerak bawah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas yaitu gelang bahu. Gelang bahu pada manusia terdiri dari 3 macam tulang, yaitu tulang selangka atau os clavicula, tulang lengan atas atau humerus, dan tulang belikat atau scapula. Dihafalkan ya. Kemudian kita akan membahas tentang gelang panggul. Tulang yang menyusun gelang panggul yaitu yang pertama tulang usus atau ilium, kemudian ada tulang kemaluan atau pubis, dan tulang duduk atau ischium. Dihafalkan ya. Kemudian kita akan membahas tulang-tulang anggota gerak atas. Coba kalian perhatikan gambar. Yang pertama ada tulang lengan atas, humerus, kemudian ada tulang hasta, ulna, tulang pergelangan tangan, karpal, tulang telapak tangan, metakarpal, tulang jari tangan, falangis, tulang pengumpil radius. Nah, supaya kalian tidak terbalik antara pengumpil dan ulna, maka ada rumusnya PR. P-nya adalah pengumpil, radius. Yang satunya ada H dan U. H-nya adalah hasta, U-nya ulna, jadi PRHU. Selanjutnya, kita akan membahas tulang-tulang pada anggota gerak bawah. Perhatikan gambar ya. Terdiri dari tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang kering, tibia, tulang telapak kaki, metatarsal, tulang jari kaki, phalanges, tulang pergelangan kaki, tarsal, dan tulang betis, fibula. Nah, supaya tidak terbalik dengan nama ilmiahnya antara tulang betis dan tulang kering, ada singkatannya ya. Singkatannya adalah TK, T-nya tibia, K-nya kering, dan FB. F-nya adalah fibula, B-nya adalah betis. Jadi TK, FB. Dihafal ya. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang. Terdiri dari 2 macam, yaitu osifikasi endokondral dan osifikasi intramembran. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah osifikasi intramembranosa. Osifikasi ini merupakan osifikasi primer karena pembentukan tulang berlangsung hanya 1 kali, yaitu pada saat masih embrio. Jenis sel asalnya adalah sel mesenkim. Waktu osifikasinya adalah minggu ke-8 kehidupan embrio. Tempat osifikasi ini terdapat pada tulang pipih. Contohnya pada pembentukan tulang tengkorak.
Prosesnya adalah sel mesenkim berdiferensiasi menjadi osteoblast, kemudian menjadi osteosit atau sel osteon, sel tulang yang terletak di lakuna pada sistem Haffers. Selanjutnya kita akan membahas osifikasi endokondrial. Proses tulang rawan menjadi tulang keras atau tulang sejati. Jenis sel asalnya adalah sel tulang rawan atau kondrosit. Terdapat pada tulang pipa. Waktu osifikasi endokondrial adalah pada saat embrio hingga masa remaja usia 18-25 tahun. Berlangsung 2 kali, yaitu osifikasi primer pada saat embrio dan osifikasi sekunder setelah kelahiran.